warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Bibi Ninayati, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 bidang studi PPKN Universitas Mula Warman. Dengan nomor peserta 201699709858. Hari ini Senin 12 Desember 2022 pukul 09.45 WITA melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 8F SMP UPSB dalam kegiatan uji kinerja pendidikan profesi guru. Terima kasih. Gerak. Kencang depan, gerak. Gerak. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran PKN, marilah kita berdoa menurut bacaan masing-masing. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu tersayang. Semangat pagi. Baik ya, tangan. Sudah bersemangat. Gimana kabar kalian hari ini, Nak? Oke, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa. Ya, meskipun tadi di luar sudah berdoa, tapi alangkah baiknya untuk berdoa. Lagi silahkan ketua kelas maju di depan, silahkan berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran PKN, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih, Nak. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir, Nak? Tidak ada ya? Tidak ada. Baik. Oke, silakan duduk kembali. Kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk 1. Nah, oh ya. Ayo, tepuk 1. Kan ada tangannya. Satu dan Oke. Lagi ya, coba ya, lagi ya. Tepuk tangan 4 kali. Tepuk 2. Iya. Ayo, jangan ada tekan. Oke. Tepuk tangan 3 kali. 1. Wah, sudah pintar sudah. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk 5.
supaya ini ya berkonsentrasi. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk 2. Oke, tepuk 3. Tepuk tangan 5 kali. Oke, sudah tepuk tangan. Mulai pembelajaran. Oke, proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menampilkan sikap, ya, menampilkan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau kemarin yang pertama tentang apa nak? Makna dan apa itu? Makna dan tata urutan perundang-undangan. Setelah itu yang kedua adalah proses apa tadi? Proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang adalah menampilkan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya. Gimana sikap yang sesuai itu? Gitu ya. Oke. Nah, kemudian Ibu akan menampilkan gambar, ya. Nah, ini gambarnya. Coba kalian lihat, nah. Nah, silakan kalian perhatikan itu gambar apa itu? Ya, silahkan dideskripsikan ini gambar apa, ya. Coba nanti ada yang menjawab ya. Silahkan Ibu beri kesempatan untuk kalian menjawab. Ya, dideskripsikan dulu. Oh, oke, Safa, silahkan Safa. Gambar tersebut tentang seorang anak yang tidak memakai helm dan menerobos lampu merah. Iya, jadi ada seorang anak nih ya yang tidak memakai helm dan menerobos lampu merah. Ya, betul sekali Safa. Oke, kemudian kalau menurut kalian, apakah peraturan ini melanggar ataukah peraturan ini mematuhi hukum? Ya, silahkan nak. Ya, melanggar. Ya, melanggar apa ini namanya? Iya, melanggar peraturan lalu lintas, ya. Oh, dia ada apa namanya, lampu merah harusnya berhenti. Sedangkan ini langsung ya, ini stop ya. Nah, pintar sekali ya. Siapa nak? Regina. Kadang balik-balik sama Renata. Oke, Regina. Oke. Jadi benar sekali sudah dijelaskan tadi juga ya, kalau yang ini menerobos lampu merah seharusnya kita mematuhi peraturan perundang-undangan, peraturan lalu lintas ya. Jadi peraturan perundang-undangan itu berarti merupakan salah satu peraturan, salah satunya contohnya adalah peraturan lalu lintas. Kalau lampu hijau biasanya gimana? Jalan. Ya, di jalan. Kalian juga harus tahu ya nak ya, rambu-rambu lalu lintas seperti apa. Oke. Nah, kita akan belajar tentang ini karena tentang peraturan yang menampilkan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya ini tidak sesuai. Kalau yang ini tadi sesuai ya. Oke, karena dia memakai helm dan berhenti pada saat lampu merah. Oke, pintar sekali. Oke. Nah, oke. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan kepada kalian apa tujuan dan manfaat kita belajar nih, memaknai peraturan perundang-undangan. Kan ini masuk bab 3 ya, nah kita masuk bab 3 terakhir ya, yaitu menampilkan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apa sih Bu tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik atau siswa diharapkan tidak tersungkur
siswa yang melanggar tidak dilakukan. Oke, pintar sekali. Oke, selanjutnya nanti akan ibu langsung ini aja ya nak ya. Kalian akan langsung berbentuk kelompok ya. Nanti kan ada materi yang akan ibu sampaikan. Setelah materi berarti nanti kita akan membahas, kalian akan menganalisis gambar atau tugas ya yang akan kalian nanti kerjakan bersama-sama dengan kelompok dan kalian presentasikan. Oke nak, dari sekarang silahkan dibentuk kelompoknya. Dan ibu akan kembalikan LPD.
Oke, tiba-tiba. Nah, silakan lagi. Sudah terima kasih ya. Sama. Oke. Selanjutnya, nah, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di negara. Nah, negara iya. Karena taat bayar pajak ya, taat bayar pajak. Kenapa kok bisa ini? Apa? Ini kalau dalam contoh ini orang taat membayar pajak itu termasuk contoh kepatuhan terhadap perundang-undangan di lingkungan bangsa dan negara. Kenapa? Karena dengan membayar pajak pembangunan di kota itu lebih lancar. Tapi meskipun memang ada yang perlu. Oh, pintar sekali ya jawabannya, betul sekali ya. Nah, kalau tidak ada pembayaran, maka infrastruktur, maka pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar. Oke. Selanjutnya adalah, nah ini gambar yang kalian akan analisis. Ada juga gambar yang akan kalian analisis. Coba perhatikan gambar yang pertama untuk kelompok, ya. Silahkan kalian analisis dari sekarang ya, nak, ya. Karena, oh sebentar dulu. Kalau ada pertanyaan dari yang tadi, dari yang sudah Ibu jelaskan materi, silahkan ditanyakan sebelum kalian diminta untuk menganalisis gambar dan mengerjakan bersama kelompok. Ada pertanyaan? Pertanyaan atau tidak? Ya. Tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti lanjut ya, nak. Lanjut ini ya. Oke, silakan kalian analisis bersama kelompok ya. Untuk gambar yang pertama, ya. Kalian nanti analisis gambar yang pertama. Nah, kemudian nanti kalian buatlah telaah tentang kasus perbuatan yang melanggar hukum. Tentukan satu kasus yang ada. Nah, nanti kalian apa yang akan kalian pilih ya? Nanti gambar satu atau yang gambar dua. Halo. Hai. Halo. Nah, ya, kita lihat ya. Kemudian tentukan satu kasus yang ada di sekitar kalian. Jadi nanti akan ada dua gambar ya. Jadi kalian tinggal pilih. Kemudian di sini seperti pelanggaran lalu lintas, pelanggaran tata tertib sekolah, buang sampah tidak pada tempatnya. Telaah kasus tentang siapa yang melakukan, kemudian mengapa melakukan, bagaimana dilakukan, kemudian buatlah gagasan bagaimana upaya mengatasi kasus tersebut. Susunlah hasil telaah kalian secara sistematis, kembangkan kreativitas kalian dalam menyusun laporan hasil telaah. Ya, ini contoh kasus yang pertama. Sedangkan kasus yang kedua, nih, perhatikan, ya. Kalian bisa perhatikan aja kan ya, bisa ya. Jadi ini tentang apa? Nah, oke, sama juga ya. Oke. Jadi silahkan kalian diskusikan dengan kelompok. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan. Silahkan dari sekarang. Oke? Oh, nah, oke, silahkan diambil dulu HP-nya ya. Ambil dulu HP-nya. Silahkan. Ya, dulu sebentar dulu HP-nya. Ya. Untuk menelaah gambar ini ya. Menelaah gambar. Beda-beda nih. Jadi silahkan dicari ya dari sekarang ya. Boleh di buku tulis, di buku paket juga ya, di HP juga, di internet ya. Nah ini yang siapa ini? Ada dua lagi. Silahkan lihat dulu. Nanti kalau sudah seperti tadi
Ya nak, bukunya mana ini? Buku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok presiden akan menyaksikan hasil kerja kami. Nah, sebelum itu saya kumpulkan diri dulu ya. Perkenalkan, saya Fitnah Hina. Saya Azhar Kumeru Bahat. Saya Iber Basaribara. Saya Edward Maulana Pratama. Saya Levita Dewi Karyani. Kasus pelanggaran kami ini ada tentang kasus pelanggaran lalu lintas. Yang melanggar undang lalu lintas adalah warga masyarakat dari golongan tua dan golongan muda. Nah, mengapa hal itu dilakukan? Karena pemerintah tidak menegakkan aturan yang tegas mengenai pelanggaran, maka pelaku pelanggaran tidak akan pernah dilakukan tindakan tersebut. Bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan? Yaitu karena dirinya berketahuan saat
ada penyelesaian terbaik. Namun, hal itu bersifat cenderung jangka pendek. Jika ingin menyelesaikan kasus pelanggaran lalu lintas untuk jangka panjang, maka kita harus melakukan langkah pencegahan. Hal itu dilakukan untuk memperkecil kasus pelanggaran lalu lintas. Langkah-langkah itu adalah yang pertama adalah masyarakat mesti berinisiatif untuk mempelajari seperti apa lalu lintas, macam-macam lalu lintas, serta contoh pelanggarannya. Yang kedua, pihak kepolisian mesti rutin melakukan patroli di daerah rawan pelanggaran lalu lintas. Bila perlu, tambahkan pos penjagaan di daerah tersebut. Sebisa mungkin, yang terbaik juga memberikan contoh bagaimana cara mentaati lalu lintas yang baik dan benar. Yang terakhir, mengadakan sosialisasi tentang kecelakaan yang terjadi di jalanan akibat atau tidak terlibat lalu lintas dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Perkenalkan, saya Rina Saudara Saida dari kelompok gubernur ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi kasus kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi? Gimana? Ibu, saya belum menyampaikan. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Oke, silahkan kalau ada pertanyaan, Nak, silahkan. Oke, silahkan, Nak. Perkenalkan dulu dari kelompok. Perkenalkan, saya Rina Saudara Saida dari kelompok gubernur ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi kasus kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi? Baik, saya ingin menjawab pertanyaan tersebut. Kasus kecelakaan lalu lintas ini dapat juga dengan cara tidak ugal-ugalan atau saling menyerobot jalan orang lain. Pertindakan orang di jalan raya juga dapat diatasi dengan kedisiplinan dan kesabaran pengguna jalan raya. Bagaimana, Nak? Oke. Apa sudah jelas? Sudah. Sudah? Ada pertanyaan lagi untuk tanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok David. Yang sudah luar biasa menyampaikan presentasinya, yang selalu kompak ya, yang selalu bersama-sama dengan temannya untuk berdiskusi ya, kita selalu kompak. Oke. Tepuk tangan lagi ya, sekali lagi. Salam wabarakatuh. Oke, silakan. Oke, terima kasih ya, Pak. Oke. Nah, betul sekali seperti yang disampaikan oleh kelompok presiden, yaitu kasus kecelakaan lalu lintas itu dapat diatasi dengan berbagai cara, ya. Caranya adalah misalnya kita atau kalian itu tidak berkendara dengan ugal-ugalan. Tahu apa yang ugal-ugalan itu? Laju-laju ya, pokoknya ya kalian laju. Oke, kemudian tidak menyerobot jalan orang lain. Ya, selanjutnya disiplin dan sabar. Ya, itu semua berawal dari dalam diri kita, dalam diri kalian sendiri ya. Jadi itu tergantung kalian mau melanggar atau tidak, karena semuanya berasal dari dalam diri manusia itu sendiri ya. Oke, selanjutnya kelompok yang akan presentasi silakan. Silakan. Oke, tepuk tangan. Perkenalkan, kami dari kelompok gubernur dengan anggota saya Pasun Maringyola. Saya Rina Saudara Saida, saya Melkuliah. Saya Sijil Fadila. Saya Malasya Matila. Kami dari kelompok gubernur ingin mempresentasikan tentang kasus pelanggaran yang saya pilih adalah tentang kasus pelanggaran tata tertib. Yang selalu depan. Yang melanggar adalah siswa. Kenapa dilakukan? Pelanggaran dilakukan oleh siswa karena faktor penyebab pelanggaran tata tertib di sekolah adalah dari faktor internal yang berasal dari diri siswa, ialah rasa malas yang timbul dari dalam diri sendiri. Dari faktor lingkungan sekolah yang sering ikut-ikutan seperti stres, contohnya celana yang botol dan baju yang ketat, dan faktor kendaraan. Bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan? Pelanggaran dilakukan karena A. Faktor internal, yang mana terdiri dari 1. Keinginan siswa,
2. Dengan siswa untuk mencuri tren. 3. Tidak takut terhadap sanksi. 4. Tidak pendirian siswa terhadap aturan yang ada di sekolah. Cara untuk mengatasi pelanggaran tata tertib sekolah adalah dengan cara siswa yang namanya tidak ada dalam daftar siswa yang melanggar tata tertib boleh diberikan apresiasi untuk menghargai mereka yang mau dan sadar untuk mengikuti tata tertib sekolah. Penghargaan bisa diberikan berupa hadiah, tambahan nilai atau penghargaan dalam bentuk lainnya. Adapun sanksi bisa berupa pengurangan nilai, denda, dan berbagai sanksi lainnya yang menurut pihak sekolah baik untuk menjaga kedisiplinan dan siswa. Dan tentunya para siswa yang telah melanggar namanya harus masuk dalam daftar siswa yang melanggar tata tertib agar bisa dikenai sanksi. Ada pertanyaan? Mungkin sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Nak, ada yang mau bertanya? Oke, silakan Nak, mari Perkenalkan, saya Maria Figar, anggota dari kelompok Bupati ingin bertanya. Menurut kalian, apa manfaat dari mematuhi tata tertib sekolah? Oke, silakan dijawab. Hidup menjadi disiplin, terhindar dari hukuman, menjadi lingkungan yang aman, damai, serta sejahtera. Hidup menjadi teratur, mempunyai sikap tanggung jawab, dan disenangi oleh Bapak Ibu guru. Oke, apakah jawabannya sudah jelas? Keren sekali jawaban dari Fahri dari kelompok gubernur. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi, Nak? Kalau ada, boleh. Tanggapan? Silakan. Kalau tidak ada, tepuk tangan yang luar biasa. Nanti kelompoknya gubernur, supaya semoga nanti ada yang jadi gubernur. Kelompok presiden semoga nanti ada yang jadi presiden. Kemudian bupati, wali kota juga ya, semuanya ya. Semoga akan jadi kenyataan, akan jadi benar-benar Tuhan. Amin. Ya, tangan untuk kelompok itu. Silakan. Oke. Oke, selanjutnya karena presentasi sudah selesai. Karena presentasi sudah selesai, seperti terakhir tadi dan jawaban dari presentasi dan pertanyaan maupun jawaban dari kelompok presiden sampai kelompok gubernur ya. Nah, apa sih manfaat dari atau keuntungan dari kalian itu mematuhi tata tertib sekolah? Nah, kalian dapat melatih rasa tanggung jawab ya. Rasa tanggung jawab kalian apa yang kalian diamanatkan ya. Nah, jadi punya rasa tanggung jawab ya tanggung jawab untuk mematuhi tata tertib sekolah. Nah, kemudian kalian juga nanti akan belajar tentang konsekuensi apabila tidak melaksanakan apa yang ditugaskan. Ya, konsekuensinya itu apa? Kemudian kalian akan belajar akan ada reward atau akan ada penghargaan apabila mengerjakan yang menjadi kewajiban kalian. Contoh seperti kalian tadi ya, kalian menjawab pertanyaan seperti itu berarti kalian akan mendapatkan reward walaupun hanya rewardnya hanya susu atau apa, gitu ya. Nah, oke. Nah, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, maka Ibu akan meminta kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Oke. Silahkan berikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Silahkan. Oke, Nak, silahkan. Muhammad Fadil, silahkan, Nak. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah perilaku patuh terhadap peraturan dan perundangan haruslah diawali dengan membiasakan diri hidup tertib dan teratur dalam kehidupan bermasyarakat dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan bermasyarakat. Contoh sikap yang sesuai dengan hukum di lingkungan sekolah adalah mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah, lalu menghormati guru, teman, dan semua warga sekolah, dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian, sikap yang sesuai dengan hukum di lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu yang pertama, mematuhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas yang apabila melanggar dikenakan sanksi. Kedua, mematuhi peraturan tertulis dan tidak tertulis di masyarakat.
Yang ketiga, memiliki SIM bagi pengemudi motor. Dan yang terakhir, memiliki KTP jika telah berusia 17 tahun. Oke, pintar sekali ya, hebat sekali. Kita keren, hebat sekali. Ini juga kalian dikasih dua ini karena jawabannya panjang sekali ya dari kesimpulannya. Oke, ini untuk Fadil ya. Oke, sama-sama nak. Oke, kita lanjut. Jadi kesimpulan yang sudah disampaikan Andra Fadil tadi betul sekali ya. Ibu akan menambahkan ya bahwa kesadaran hukum seperti yang kalian pelajari tadi, kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator. Yang pertama itu adalah tadi pengetahuan hukum, yang kedua pemahaman kaidah-kaidah hukum, yang ketiga sikap terhadap norma-norma hukum, kemudian perilaku hukum. Nah, kepatuhan kepada hukum merupakan cermin kepribadian seseorang. Ya, orang yang taat kepada hukum berarti memiliki kepribadian yang baik. Sementara orang yang tidak taat hukum berarti kepribadiannya tidak baik atau kurang baik ya. Karena apa? Karena mengabaikan kewajiban. Nah, jadi kalian jadilah warga negara yang baik ya, yang menaati peraturan yang berlaku, terutama dalam kalian peraturan sekolah ya. Kemudian membiasakan menaati peraturan dapat dilakukan dari berbagai lingkungan, yaitu ada di keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian contoh nih ya, contoh apa tadi di sekolah misalnya apa peraturan yang kalian harus taati? Yang pertama memakai seragam sekolah, kemudian menghormati guru dan seluruh warga sekolah. Oke, kemudian di lingkungan masyarakat dengan menjaga kebersihan lingkungan, tidak membunyikan TV keras-keras ketika malam hari, tidak boleh ya. Kemudian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ya. Kalau dalam keluarga apa tadi? Dalam keluarga mati orang tua, tidak melawan ketika dinasihati, cium tangan orang tua, salim ya ketika kan pergi. Oke. Nah, sudah selesai dari kesimpulan. Kemudian untuk bahan evaluasi ya ada soal-soal ya ada di Classroom nanti akan ibu bagikan. Kemudian untuk refleksi silahkan sama seperti kemarin ibu akan minta kalian untuk menuliskan ya, untuk menuliskan pembelajaran apa yang kalian dapat. Itu untuk bahan refleksi ya, pembelajaran apa yang kalian dapat pada hari ini. Silahkan dituliskan ya, boleh satu kata, boleh dua kata ya. Mana? Kemudian tempel di sana, tulis. Silahkan pembelajaran hari ini ditulis apa yang kalian dapat, yang kalian cermati. Pak. Silakan ya nak ya. Kan ya. Pokoknya pelajaran apa yang kalian dapat pada hari ini? Boleh satu kalimat, boleh dua kalimat, boleh banyak kalimat. Ya, yang sudah dijelaskan dari tadi silahkan. Lo ngapain? Silakan, kalau sudah langsung di sana ya nak ya, karena waktunya sudah habis. Langsung ditempel ya.
Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran